tengah tuh ya. Dah, 1, 2, 3. Baik, selamat pagi dok. Perkenalkan kami dari SGD 9 ingin mempresentasikan studi proyek berjudul emboli paru. Next. Baik, saya Wahyu akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi, emboli paru itu merupakan penyumbatan pembuluh darah di paru-paru yang disebabkan oleh lepasan trombus yang terbentuk dalam vena. Nah, lepasan trombus ini kemudian menyebabkan penyumbatan vaskulasi pulmonal yang biasa disebabkan oleh gumparan darah yang awalnya terbentuk di bagian tubuh lain, seperti kaki ataupun panggul. Nah, penyumbatan ini biasanya terjadi di dalam trombosis vena di bagian dalam atau deep vein thrombosis yang biasa disingkat dengan DVT. Nah, insiden emboli paru ini tergolong sangat tinggi dan diagnosisnya tergolong sulit karena gejala yang timbul pada pasien itu sangat bervariasi. Nah, di Amerika Serikat, kasus emboli paru maupun trombosis vena atau DVT ini terjadi lebih dari 250.000 kasus yang mengalami perawatan, serta 50.000 kasus kematian per tahun yang dialami oleh Amerika Serikat. Dilanjutkan Gusin. Perkenalkan, nama saya Gusin. Selanjutnya itu faktor risikonya itu meliputi berat badan berlebihan, obesitas, dan memiliki keluarga dengan riwayat emboli paru, sedang menjalani terapi pergantian hormon, sedang hamil atau baru saja melahirkan, sedang mengonsumsi pil KB, dan memiliki kebiasaan merokok atau berusia 60 tahun dan lebih. Nah, dari masalah di atas kami ingin mengangkat emboli paru sebagai judul studi proyek kami. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan untuk definisi. Perkenalkan, saya Utama dengan nomor NIM 212. Definisi, emboli paru merupakan penyumbatan arteri pulmonalis oleh suatu massa yang terbentuk padat, cair, ataupun gas. Seperti yang disampaikan tadi, yang paling banyak massa yang menyumbat adalah massa yang padat, seperti massa yang terbentuk pada ekstremitas bawah atau penyakit DVT. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan dari data epidemiologika lebih dari 317.000 kematian yang berhubungan dengan VTI pada 6 negara di Eropa dengan total jumlah populasi 454,4 juta penduduk pada tahun 2014. Jadi dari kasus ini 34%-nya termasuk dalam presentasi emboli paru berat yang terjadi mendadak dan 50%-nya meninggal yang merupakan akibat dari emboli paru yang tidak terdiagnosis selama kehidupan dan hanya 7% pada pasien terdiagnosis sebagai emboli paru sebelum kematian. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Praba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko dari emboli paru. Setiap individu berisiko untuk mengalami emboli paru, namun berdasarkan American Heart Association, faktor predisposisi yang dapat meningkatkan kejadian emboli paru dibagi menjadi 3. Yang pertama ada faktor risiko kuat, yang kedua faktor risiko sedang, dan yang terakhir adalah faktor risiko lemah. Faktor risiko kuatnya yaitu ada fraktur, terutama pada panggul atau tungkai bawah, penggantian panggul atau lutut, operasi besar, trauma besar, dan cedera pada saraf tulang belakang. Untuk faktor risiko sedang terdiri atas gagal jantung atau nafas kronik, terapi hormon, keganasan, stroke paralitik, keadaan postpartum, riwayat emboli paru, dan trombofilia. Yang terakhir, faktor risiko lemah terdiri dari tirah baring lebih dari 3 hari, usia lanjut, operasi laparokopik, obesitas, keadaan antepartum, dan varises. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kesia. Saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi. Saat mengalami emboli paru, maka akan terjadi hipoksemia dan juga mempengaruhi neurohormonal sehingga mengeluarkan vasokonstriktor yang menaikkan tekanan di arteri pulmonal dan juga terjadi resistensi di ventrikel kanan. Tegangan dinding ventrikel kanan akan menjadi naik, iskemik, dan membuat ventrikel kanan dilatasi hingga disfungsi. Itu akan membuat output darah dari ventrikel kanan turun dan mempengaruhi ventrikel kiri dengan terjadinya regurgitasi di katup trikuspid sehingga ada pemindahan septum intraventrikel terhadap ventrikel kiri. Input darah yang masuk ventrikel kiri pun akan menjadi turun. Curah jantung ikut turun dan terjadi hipotensi. Perfusi di sistemik akan turun hingga bisa mengakibatkan syok juga kegagalan sistemik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yogi Suara. Di sini saya akan tanda dan gejala. Tanda gejala klinis yang ditampilkan oleh emboli paru bersifat tidak spesifik dan dapat menjadi manifestasi penyakit lainnya, seperti infak, miokard, dan pneumonia. Emboli paru dapat bersifat asimptomatik sehingga mengancam nyawa dengan tanda dan gejala dispnea berat, sinkop, dan cyanosis.
Emboli paru juga dapat disertai dengan tachypnea, takikardi, bronki, hemoptysis, batuk, dan nyeri pleuritik. Nyeri pleuritik terjadi apabila emboli paru menyerang arteri pulmonalis bagian distal yang berdekatan dengan pleura. Baik, lanjutkan teman saya. Baik, perkenalkan saya Eka. Untuk diagnosis dapat dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik dengan modalitas Wells score dan Genevia score. Pemeriksaan laboratorium tidak spesifik untuk dilakukan. Pada pemeriksaan X-ray toraks tidak didapatkan temuan yang spesifik. Pada pemeriksaan pulmonari angiografi merupakan gold standar di pemeriksaan ini yang didapatkan gambaran filling defect. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Yusti. Di sini saya akan melanjutkan diagnosis banding. Jadi diagnosis banding dari emboli paru itu yang pertama ada pneumonia, kemudian asma, kemudian infak miokard, kemudian disseksi aorta, kemudian penyakit paru obstruk kronis eksaserbasi akut, dan pneumotorak. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan saya Adit. Saya akan membawakan data laksana di mana pada umumnya ini ada bagan itu dibagi dua, yaitu status hemodinamik normal dan status hemodinamik tidak normal. Next. Data laksana, adapun data laksana itu yang pertama data laksana suportif, yang kedua ada pemberian antikoagulan. Next. Yang ketiga ada warfarin atau komadin, yang keempat ada insersi inferior vena cava atau IVC filter, dan yang terakhir itu ada pulmonary embolektomi. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan saya Winda. Apabila emboli paru ini tidak ditangani dengan cepat, maka dapat menimbulkan beberapa komplikasi, di antaranya ada efusi pleura atau penumpukan cairan di antara dua lapisan pleura, kemudian ada hipertensi pulmonal, ada infak paru atau kematian jaringan paru, kemudian ada aritmia atau gangguan irama jantung, lalu ada henti jantung atau cardiac arrest, dan terakhir ada gagal nafas. Baik, sekian, bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan saya Irfan. Untuk prognosis dari kasus emboli paru tergantung dari penanganan yang diberikan oleh dokter. Mortalitas akan meningkat sebesar 30% apabila penanganan diberikan secara. Kemudian mortalitas akan menurun menjadi 2-11% apabila penanganan dilakukan cepat dengan pemberian antikoagulan. Untuk stratifikasi risiko dapat dilihat pada pulmonary embolism severity index. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Jessica. Di sini saya akan membacakan mengenai kesimpulan. Jadi emboli paru adalah suatu penyakit yang menyerang paru ditandai dengan adanya penyumbatan pada arteri pulmonalis oleh suatu trombus ataupun emboli. Untuk menegakkan diagnosis, perlu dilakukan anamnesis, pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan X-ray toraks. Tata laksana pasien dengan emboli paru adalah tata laksana suportif, terapi vasopresor, antikoagulan, warfarin, IVC filter, dan pulmonary embolektomi. Untuk prognosis pada pasien yang tidak diberikan penanganan dengan cepat, maka resikonya 30%. Jika diberikan penanganan dengan cepat, menggunakan antikoagulan yaitu 2-11%. Baik, sekian presentasi dari SGDA 9. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih, Dok.